Program Studi Sains Komunikasi Universitas Saintek Muhammadiyah mempelajari berbagai aspek komunikasi, mulai dari komunikasi personal hingga komunikasi massa, dengan fokus pada pemahaman dan penerapan ilmu komunikasi dalam berbagai konteks, termasuk pengembangan masyarakat dan teknologi digital. Mencakup berbagai bentuk komunikasi seperti komunikasi personal, publik, organisasi, massa, bisnis, dan politik, serta global. Dalam pelaksanaan kegiatan mahasiswa seperti seminar dan aktivitas eksternal, Sains Komunikasi Universitas Saintek Muhammadiyah melakukan kolaborasi dengan program studi lain seperti kewirausahaan, serta film dan TV. Sains Komunikasi terus bertumbuh mencetak SDM yang memiliki kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun nonverbal dengan kaidah keislaman dan keadaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Saintek Corner pemirsa. Ini adalah program kerjasama antara Televisi Muhammadiyah dengan Universitas Saintek Muhammadiyah, dan kali ini kita akan membahas mengenai program studi Sains Komunikasi. Jika di beberapa kampus penyebutan Sains Komunikasi adalah ilmu komunikasi, mengapa di Universitas Saintek Muhammadiyah disebutnya Sains Komunikasi? Nanti kita langsung berjumpa dengan Kepala Program Studi Sains Komunikasinya untuk menjawab pertanyaan ini. Sudah bersama di tengah-tengah kita ada Pak Muhammad Rida, SEMIKOM MSOS, ya, merupakan salah satu kepala program studi. Assalamualaikum Pak Rida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rida, berbicara mengenai sains komunikasi, di beberapa kampus penyebutannya adalah program studi ilmu komunikasi. Mengapa di Universitas Saintek Muhammadiyah disebutnya sains komunikasi? Oke, terima kasih banyak Bu Rena. Yang pertama, luar biasa saya bisa hadir di sini di program yang luar biasa ini kerjasama dengan Universitas Saintek Muhammadiyah, Bu, dengan TVMU. Sebagaimana Ibu ketahui juga, mungkin dari beberapa kampus Muhammadiyah yang ada ratusan lebih itu, biasanya kan nama-nama kampusnya itu kalau nggak nama daerah, nama tokoh-tokoh Muhammadiyah. Kayak di Malang ada Universitas Muhammadiyah Malang, di Jakarta Universitas Muhammadiyah Jakarta, atau mungkin yang nama-nama tokoh Muhammadiyah ada Universitas Air Fahrudin, Muhammadiyah Air Fahrudin, ya, ada juga UHAMKA. Nah, kita nomenklaturnya ini Universitas Saintek Muhammadiyah. Saintek kan sains dan teknologi. Jadi memang pendekatan di peminatan atau jurusan di Saintek sendiri otomatis akan mengikuti daripada universitas itu sendiri. Nah, termasuk juga ilmu komunikasi. Kita menggunakan istilah sains komunikasi. Tentunya pada umumnya tidak banyak berbeda. Mata kuliah juga banyak yang sama dengan ilmu komunikasi. Cuma memang dalam penguatan tadi sains, kita, kalau saya pribadi, kami di Sains Komunikasi itu penguatan risetnya kami maksimalkan. Bahkan dari semester 1 pun budaya riset sudah kami bangun. Publikasi jurnal dan semuanya itu sudah kami perkenalkan, bahkan mewajibkan mahasiswa untuk goal di jurnal publikasi. Tentunya ini tidak mudah karena butuh beberapa kemitraan. Namun kita bersyukur karena kita dari Muhammadiyah. Dengan jejaring universitas di berbagai daerah seluruh Indonesia, bahkan ada di luar negeri juga, kita bisa berkolaborasi secara cepat untuk membantu tadi spirit publikasi, riset di universitas atau di prodi sains komunikasi. Nah, misalnya ada mata kuliah biasanya pengantar ilmu komunikasi itu kan pengenalan umum terkait ilmu komunikasi, ada komunikasi massa dan beberapa mata kuliah lain. Nah, dari situ biasanya pas UTS atau UAS kami arahkan untuk silakan riset pengantar ini yang isi-isi, misalnya komunikasi nonverbal, ada beberapa dalam item dalam bab tersebut, silakan di riset apa dalam komunikasi nonverbal. Akhirnya mereka meriset, mencari jurnal publikasi juga di Google School dan beberapa tempat lainnya. Dari situ nanti jadi publikasi. Saya juga masuk situ untuk mendampingi sampai betul-betul mereka bisa terpublikasi karyanya. Itu sih. Jadi artinya apa perbedaannya yang cukup signifikan? Apakah ini bagian dari strategi marketing dari Universitas Saintek Muhammadiyah agar ada pembedanya dengan kampus-kampus lain, Pak Rida? Ya, terima kasih Bu. Bahwa memang seperti tadi bahwa tentunya dalam
ya istilah pada umumnya ya, ini biar gampang saja pemirsa juga tahu. Biasanya kalau semua sama ya, itu kadang-kadang orang terserah pilih yang mana dia mau masuk kampus mana, nama juga sama semua. Tapi kalau ada identitas yang berbeda, ciri khas yang khusus, apalagi menjadi keunggulan tersendiri di universitas, tentu akan menjadi pertimbangan khusus. Untuk dipilih, itu sih yang mungkin bisa sampaikan. Ini sudah tahun keberapa program studi sains komunikasi ini berdiri? Saat ini kalau ditanya tahun berdiri, alhamdulillah kita sudah masuk tahun ketiga ya untuk prodi sains komunikasi. Yang paling angkatan paling tua itu sudah semester 6 saat ini. Nah, ini adalah program studi yang baru begitu ya. Pasti ada tantangan di mana secara regulasi dan juga kurikulum yang tentu saja harus menyesuaikan kebutuhan yang ada gitu ya. Nah, di tahun ketiga ini apa tantangan yang dihadapi Pak Rida dalam memimpin program studi ini? Ya, terima kasih lagi Bu. Itu sekali kalau saya berbagi terkait prodi karena kami bersyukur sekali meskipun saya juga dipercaya dalam usia yang muda ini untuk memimpin salah satu prodi di Universitas Saintek Muhammadiyah, dan prodi ini baru dalam istilah ya, sains komunikasi. Namun tentunya tidak lepas dari tantangan-tantangan yang luar biasa, dan saya bilang setiap tantangan itu ya sebagaimana kita dalam Al-Quran akan disampaikan, bersama kesulitan ada kemudahan. Selalu kita lalui dengan riang gembira, dan kita disyukuri juga karena kita dari Muhammadiyah. Jadi berbagai tantangan-tantangan, misalnya bagaimana peningkatan ke mahasiswa yang alhamdulillah tiap tahun meningkat nih Pak. Angkatan pertama 1 kelas, angkatan kedua ada peningkatan sedikit. Nah, angkatan ketiga 2 kali lipatnya. Angkatan yang terbaru 2024 dan 2025 ini. Dan itu kita mengapresiasi luar biasa sekali. Meskipun kita kampus baru ya, baru juga di Jakarta, apalagi di Jalan Jakarta yang ada ratusan perguruan tinggi, kita trennya meningkat terus mahasiswanya, itu sebuah pencapaian. Karena kita juga secara infrastruktur kampus juga ya, secara penggunaan semuanya masih biasa, belum memang ibarat beberapa kampus lain yang sudah besar gedungnya dan sebagainya. Tapi kami terhalang, tapi kami juga menyampaikan bahwa mempromosikan kampus kami di sains komunikasi tadi ada budaya riset, juga Muhammadiyah dengan jejaringnya, apalagi di era sekarang kan banyak pemimpin Muhammadiyah juga yang sekarang menjabat di beberapa kementerian, menjadi pemimpin sebagai menteri ataupun wakil menteri. Itu kita langsung konekkan sebagai mitra untuk tadi memaksimalkan potensi-potensi mahasiswa dan juga memaksimalkan profil lulusan nanti ketika sudah bekerja. Nah kita lihat bahwa memang dari sisi pendapatan mahasiswa begitu ya, cenderung di Fakultas Komunikasi dan juga Bisnis yang Universitas Saintek Muhammadiyah ini yang paling diminati adalah program studi sains komunikasi. Apa sih yang membuat mereka akhirnya memilih program studi sains komunikasi dibandingkan dengan dua program lainnya, di kewirausahaan dan juga film dan TV? Tentunya kalau bicara era digital saat ini ya, sekarang kan kita bisa melihat ya, orang itu melihat pencapaian baik itu kementerian, baik itu perusahaan dan sebagainya, apa yang ditampilkan di masyarakat, dipublikasikan. Biasanya melalui media-media sosial atau pemberitaan dan semuanya, itu kan sangat menarik, bahkan menjadi hal fundamental. Nah, bahkan di beberapa bagian komunikasi ini menjadi hal yang serius untuk betul-betul dimaksimalkan di beberapa instansi perusahaan kementerian, karena ini berkaitan dengan karir, baik itu pejabat publik dan sebagainya. Nah, itulah menjadi menjadi motivasi kita untuk mempromosikan bahwa lapangan pekerjaan di komunikasi, di kehumasan itu lagi trennya meningkat. Semua pejabat mau punya media sosial untuk mempublikasikan, menghumaskan, menyampaikan apa karya-karyanya sebagai pejabat, ya kan? Baik gubernur, wali kota, bahkan tingkat desa pun sudah connect dengan media sosial. Mereka ingin mempublikasikan ini yang kami kerjakan dan sebagainya, begitu perusahaan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, dari situlah kami menyampaikan bahwa dari lapangan pekerjaan kita sangat-sangat prestis, sangat-sangat memiliki banyak kesempatan, yang di mana pemberitaan saat ini kan PHK di mana-mana ya. Jadi ada ketakutan, kita kalau lulus bisa kerja nggak? Atau gimana? Dengan kita promosikan potensi peluang kerja yang sangat luar biasa,
Dan juga tadi dengan peningkatan bahwa ini sains komunikasi budaya risetnya baik juga untuk menjadi profiling mahasiswa, nah itu menjadi peminatan mereka. Baik, kita menarik sekali tadi ada poin-poin penting yang memang harus disampaikan kepada ada minat yang cukup besar di sains komunikasi yang tentu saja juga peluang ke depannya juga cukup besar sekali, mengingat tren komunikasi itu menjadi salah satu jurusan yang memang cukup meningkat di beberapa kampus. Dan kita untuk membahasnya nanti secara lebih detail dengan Pak Rida, pemirsa TVMU, kita jeda sejenak. Tetaplah bersama kami dalam Saintekmo Corner. Kami akan segera kembali. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Saintekmo Corner, masih bersama dengan Kaprodi Sains Komunikasi Muhammad Rida yang sekarang berada di tengah-tengah kita. Pak Rida, kita tahu tadi Pak Rida sudah menceritakan bahwa minat sains komunikasi cukup tinggi di Universitas Saintek Muhammadiyah begitu, dan capaian-capaian ke depan nanti ketika lulusan. Nah, untuk itulah perlu ada yang namanya kurikulum yang mengatur itu sehingga apa yang target capaian kelulusannya itu tercapai, sehingga ketika mereka keluar dari kampus mereka sudah memiliki bekal yang cukup banyak untuk nanti menjadi agen-agen perubahan di komunikasi begitu. Nah, apa saja kurikulum yang dihadirkan di sains komunikasi? Oke, terima kasih banyak Bu Arina. Bicara kurikulum tentunya kita juga melihat kondisi mahasiswa kita sekarang ini. Memang kan masih bertahap, jadi kita memang secara pelan-pelan masuk kurikulum yang ada. Nah, memang dari kurikulum juga sendiri kita sangat mengharap dan melakukan banyak hal agar mahasiswa itu banyak melakukan praktek. Jadi tidak melulu teori. Kalau bisa presentasi praktek itu lebih tinggi daripada teorinya. Karena mereka kan nanti akan mau tidak mau akan ada di masyarakat, di dunia kerja, ataupun juga membuat lapangan pekerjaan, ya kan? Dari jurusan mereka, dan mereka harus memaksimalkan baik tadi teori yang sudah dipelajari setelah mereka publikasikan. Dan tadi saya sampaikan di awal, dalam proses publikasi itu tadi ada upaya meriset mereka, mendalami teori yang didalami, terus juga bagaimana dia bisa mengetahui bagaimana pengaplikasian. Nah, dari situlah kita optimalkan, ada penguatan praktiknya juga. Itu tadi yang selanjutnya yang kita optimalkan ialah dalam tahap saat ini ya, karena memang tadi saya bilang masih masih angkatan ketiga. Jadi memang untuk penjurusan sendiri kita konkretkan, fokuskan di peminatannya kehumasan. Nah, termasuk juga digital content creator, itu juga masuk di dalam PR, corporate relations, itu juga kita masukkan materi. Termasuk public speaking juga? Itu justru public speaking kita ajarkan di awal semester. Jadi mesin semester 2, 3 itu sudah kita perkenalkan public speaking di sains komunikasi. Untuk tadi dari awal mereka kan banyak juga ternyata mahasiswa kami kan kebetulan juga banyak dari penerima beasiswa KIP kuliah. Dari mahasiswa yang dari perekonomian menengah ke bawah, dari masyarakat kurang mampu, tentunya kadang-kadang mempengaruhi karakter mereka juga untuk rasa percaya diri untuk tampil itu kurang. Makanya sejak semester-semester awal, di semester 2, semester 3, itu saya melakukan public speaking. Agar mereka itu confident untuk berbicara depan umum, ya kan, nantinya ketika sudah bisa lebih confident terhadap diri mereka, berbicara depan umum, ke depannya tentunya ketika berbicara dengan orang-orang yang penting, berbicara depan HRD, saya sering bilang kayak gitu, bicara depan orang-orang yang kira-kira kalian ada kebutuhan, itu lebih meyakinkan, seperti itu. Mereka dibentuk untuk menjadi opinion leader ke depan begitu ya. Tentu Salah saja satunya. penguatan organisasi juga menjadi tekanan juga, menjadi penekanan juga di Kaprodi Sains Komunikasi begitu. Betul. Ya. Nah, ada beberapa yang kami lihat memang banyak mahasiswa di sains komunikasi itu yang sangat aktif di organisasi. Apakah itu juga bagian dari penekanan dari Kaprodi sendiri untuk mereka terlibat aktif di dalam organisasi? Ya, terima kasih banyak Bu Rina. Itu mengingatkan lagi bahwa memang tadi saya bilang tadi porsi kita di kampus itu tidak hanya melaksanakan teori. Tapi teori itu jangan sampai ditinggalkan, karena dunia kampus ini dunia teoritis. Jadi mereka punya landasan dalam melakukan sesuatu, itulah fungsinya teori. Nah, tapi di mana ruang-ruang public speaking itu digunakan? Kalau di kelas saja mereka mungkin 1-2 jam, itu pun tiap minggu. Tapi itu minggu sekali atau kali misalnya. Tapi kalau di organisasi mereka bisa mengaplikasikan tadi
mata kuliah komunikasinya, pengantar komunikasi masanya, komunikasi organisasinya, public speakingnya, bahkan juga tadi communication politiknya, kadang-kadang kan materi-materi itu ada di dalam mata kuliah. Nah itu semua dimaksimalkan dalam tadi kurikulum kita, dimasukkan dalam peminatan organisasi. Oke, baik. Nah ini ada juga kerjasama untuk mendukung perkuliahan tentu saja. Nah Pak Rida sendiri bisa menceritakan kepada pemirsa TVmu sebenarnya Sains Komunikasi sudah bekerja sama dengan apa saja deh? Lembaga apa saja? Oke, terima kasih banyak. Bahwa yang pertama komunikasi itu sendiri, di Sains Komunikasi di Universitas Saintek Muhammadiyah tentunya kan masih baru ya. Tapi kita syukur kembali bahwa saya sampaikan kita milik Muhammadiyah. Kemitraan itu menjadi hal yang alhamdulillah dimudahkan jadinya dengan kondisi kita sebagai organisasi di bawah lingkungan Muhammadiyah. Mulai dari beberapa kader-kader atau pimpinan organisasi Muhammadiyah yang menjabat posisi penting di negara ini, baik itu sebagai menteri, wakil menteri, dan juga beberapa pengusaha-pengusaha nasional maupun internasional yang bisa kita ajak kolaborasi hal sesederhana misalnya magangnya mahasiswa, yang dimana kalau kampus kami bukan Muhammadiyah mungkin harus melalui beberapa proses-proses yang cukup selektif. Tapi karena kami pendekatan dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah sudah berhasil di kancah nasional, kayak Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah, Menteri Adikti juga Muhammadiyah, dan beberapa kementerian kehutanan, Wakil Menteri Pelindungan, Imigran dan sebagainya, itu mempermudah kami untuk berkomunikasi, untuk kolaborasi, dan itu tidak melalui proses yang administratif. Itu lebih kepada melengkapi nantinya, tapi komunikasi sudah dibangun. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga diuntungkan dengan asosiasi. Alhamdulillah kita sudah tergabung di asosiasi program studi. Ada APIK, ada Aspikom juga. APIK itu asosiasi di ilmu komunikasi di Muhammadiyah, APIK PTMA namanya, Pemerhati Muhammadiyah Asia. Itu kita dengan mudah berkomunikasi, kolaborasi lintas prodi antar Universitas Muhammadiyah. Terus ini ada mahasiswa saya sudah buat karya ilmiah, artikel, bisa nggak dipublikasi di sana? Oh bisa. Apa ketentuannya kita lengkapi? Senang Pak Koprodi kita bisa bantu hal seperti itu. Yang penting silakan lengkapi saja. Nanti kita maksimalkan apa saja yang bisa kita maksimalkan dalam kerjasama nantinya. Baik, sudah ada mahasiswa yang melakukan penelitian-penelitian yang mulai ikut kompetisi-kompetisi seperti call for paper dan lain-lain di Sains Komunikasi. Ya, alhamdulillah April nanti insya Allah kalau memang tidak ada halangan pasca Lebaran, anak-anak kami di Sains Komunikasi akan ikut conference di Malaysia yang diadakan oleh tadi APIK PTMA yang bekerjasama dengan juga Universitas Muhammadiyah Malaysia ya, karena sudah ada Muhammadiyah di Malaysia juga, dan juga eventnya itu Yogyakarta Communication Convention, JCC. JCC itulah yang nanti akan kita GCC, Jakarta Convention Center, communication conference di Jogja, di Malaysia. Kebetulan untuk tahun ini diadakan di Malaysia kegiatan tersebut, karena kita tergabung di APIK PTMA, kita bisa hadir juga dan kita bisa melibatkan mahasiswa untuk hadir ikut conference di sana. Nah, luar biasa sekali. Semoga aja nanti pas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, kemudian berkaitan dengan call for paper, itu menjadi tonggak sains komunikasi begitu ya, untuk publikasi ilmiah berkaitan dengan komunikasi. Tentu saja ini bisa berjalan dengan lancar. Pak Rida, pasti ada tantangan dan juga hambatan-hambatan kendala di tengah 3 tahun berjalan begitu ya, prodi ini. Ada up and down pasti proses itu. Nah, bisa diceritakan kepada pemirsa, Pak? Tentunya di 3 tahun perjalanan sains komunikasi, yang penting sekarang kita kan membangun budaya di prodi kami. Karena selain juga kita mengurusi mahasiswa, saya selaku Kaprodi juga tuh mengurusi atau mengawasi aktivitas daripada dosen-dosen kami di kampus. Maka itu budaya-budaya itu harus kita bangun sedari dini, budaya kedisiplinan dan sebagainya. Itu ketaatan administrasi, apalagi dunia perdosennya kan cukup banyak administrasi yang harus diselesaikan ya, tidak cuma sekedar mengajar. Nah itu tentu budaya-budaya positif yang itu kita harus maksimalkan agar terbentuklah tadi sistem, ekosistem di sains komunikasi yang tentu mendukung spirit keunggulan mahasiswa nantinya, karena ada toladan dari dosen, dari
tenaga pengajar kami. Karena tadi saya bilang bahwa tidak sedikit dari mahasiswa kami itu dari mahasiswa daerah kurang mampu afirmasi ya. Yang tentunya membawa kebiasaan di daerahnya masing-masing yang butuh penyesuaian nanti ketika masuk dunia kerja ya. Hal sederhana kedisiplinan mereka, cara mereka berpakaian dan sebagainya, cara mereka beraktivitas dalam ruang kelas, tertib dan sebagainya, itu kan kita membangun semua itu. Makanya cukup banyak tantangan tapi itu kita lalui. Yang penting kompak aja sesama dosen juga satu sama lain. Alhamdulillah kita bisa melakukan hal tersebut. Tapi itu mesti baik proses semua. Tapi itu menjadi nilai tambah yang kita bisa maksimal dan nikmati selama perjalanan di Sains Komunikasi. Baik, menarik sekali. Nanti kita di episode selanjutnya kita akan membahas bagaimana langkah ke depan apa yang ingin dicapai oleh Prodi Sains Komunikasi Universitas Saintek Muhammadiyah. Siap, Ibu. Kita jeda sejenak Pak Rida dan juga pemirsa, tetaplah bersama kami pemirsa TVmu. Kita nanti akan segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kembali lagi bersama kami dalam program Saintekmu Corner, masih bersama dengan Pak Muhammad Rida selaku Kaprodi Sains Komunikasi Universitas Saintek Muhammadiyah. Pak Rida, tadi sudah menyampaikan tantangan 3 tahun cukup lumayan ya Pak, tantangan up and down-nya, bagaimana menata kurikulum, menata ritme dosen untuk tetap mengajar sesuai dengan apa yang ingin dicapai begitu. Nah, capaian-capaian apa saja sih yang ingin dicapai oleh Sains Komunikasi Universitas Saintek Muhammadiyah ini? Ada titipan dari Pak Rektor nggak gitu? Apa saja yang nanti target ke depannya? Tentunya yang pertama tadi bagaimana terus meningkatkan jumlah mahasiswa di Prodi Sains Komunikasi. Yang kedua tadi bagaimana sebagai Universitas Saintek Muhammadiyah yang memang diamanatkan PP Muhammadiyah untuk menjawab tantangan zaman di dunia teknologi saat ini. Jadi Sains Komunikasi yang kita kenal di situ ada kehumasan juga, ada broadcastingnya juga, ya kan. Tentunya harus bisa menyesuaikan kembali, Bu. Era sekarang ada digital. Betul. Jadi PR-nya harus PR digital, ya. Broadcast-nya juga memaksimalkan digital, ya kan. Istilah biasanya digital broadcasting ya. Dan itu bisa menjadi profil lulusan ke depannya. Karena kita nggak, istilah sains ini jangan sampai hanya melekat sebagai nama saja. Namun dia harus betul-betul bisa menjawab tantangan zaman, memaksimalkan perangkat-perangkat teknologi yang ada saat ini, agar tadi profil lulusan kita juga siap. Jangan sampai nanti setelah lulus mereka ternyata merasa, oh apa yang saya pelajari di kampus kok irrelevan lagi dengan situasi saat ini. Dia mau broadcasting misalnya, ternyata lapangan pekerjaan tidak sesederhana itu. Tapi dengan adanya digital broadcasting misalnya, mereka bisa broadcast sendiri ya kan. Di saat ini kan streamer itu di mana-mana, di media sosial mereka sudah bisa streamer. Sekarang malah di beberapa konten kreator itu malah ada konten streaming sendiri ya. Yang dulu hanya konten ya yang lain-lain, tapi sekarang sudah masuk ke situ. Dan yang lain juga tadi saya bilang bahwa pejabat-pejabat sekarang yang dulunya pakai humas konvensional, berita apa surat kabar, sekarang sudah beralih mereka buat media sosial sendiri, Instagram, TikTok dan sebagainya. Mereka upload di situ. Sebagaimana kita ketahui sekarang pejabat yang mana lebih dikenal karyanya, yaitu dia yang dirasa publik bisa bekerja. Meskipun belum tentu juga seperti itu, tapi itulah fungsi-fungsi daripada kehumasan di dunia digital saat ini yang menjadi perhatian masyarakat. Karena tadi penetrasi digital Indonesia itu sangat tinggi sekali, sudah lebih ratusan juta, di mana itu tentunya menjadi atensi publik. Segala informasi yang beredar tentunya menjadi konsumsi publik. Nah, kehadiran lulusan kami di Sains Komunikasi harus menjawab tantangan tersebut. Gitu sih. Menjadi mahasiswa komunikasi ada modal utama adalah bisa berbicara di depan umum. Nah, itu tadi bagian juga capaian yang ingin dicapai Pak Rida dan juga teman-teman di Sains Komunikasi. Nah, dari sekian angkatan ini, 3 angkatan berarti ya, 3 angkatan ini, kesulitan apa saja sih yang mereka hadapi ketika ingin berbicara di depan umum gitu? Kan tadi sudah ada public speaking di depan gitu ya, terus kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk memupuk percaya diri mereka gitu. Iya, public speaking memang itu dilatih, tidak cuma sekedar teori. Kalau teori sama kita mungkin tidak bisa mencapai, ini aktivitas yang memang harus dilakukan day to day ya. Jadi mereka memang kita wajibkan memang harus beraktif organisasi juga.
Terlalu berat nggak sih buat mereka? Yang misalnya yang introvert begitu? Nah, sebelum itu memang kita bangun dulu mindsetnya, Pak. Inilah buku itu mereka pelajari untuk kita bangun bagaimana landasan berpikir mereka. Selama ini kan mereka hidup ya apa sih yang mereka lihat di lingkungan mereka di daerah. Nah, akhirnya kita perkenalkan dengan teori komunikasi, ya kan, dengan public speaking, manfaat mereka di masa depan, ya kan, mengenai introvert atau extrovert itu kan sebenarnya karakter personal mereka. Tapi kalau mereka harus hadir di dunia industri nanti atau di dunia pekerjaan, mereka harus siap bahwa ini profesi saya. Saya di depan kamera harus seperti ini meskipun hasilnya sebenarnya tidak seperti itu, dan itu kan yang terjadi. Dan namanya profesi kan mereka harus profesional di situ. Maka dari itu kami harus memperkenalkan dulu baik secara teori dan juga manfaatnya di masa depan. Nah, di organisasi justru ketika kita menjadikan organisasi sebagai kurikulum kita, mereka merasa bahwa mereka kuliah tapi tidak meletihkan, karena itu aktivitas bersama dengan kawan-kawan mereka, membuat program bersama-sama, mereka berbagi tugas, mereka mengisi acara, kan ada juga apalagi memang mata kuliah di sains komunikasi kan ada event management. Jadi kita juga membuat event-event tersebut dan nanti melibatkan 100% aktivitas mahasiswa tersebut di situ. Jadi itu jadi nilai mata kuliah yang tidak berbeda dari kan biasanya itu di luar dari aktivitas mata kuliah dan tidak ada penilaian di mata kuliah tersebut. Tapi ini ada mata kuliah yang juga menilai aktivitas organisasi mereka, kegiatan membuat program-program, proyek-proyek kegiatan menjadi nilai mata kuliah, dan itu Ini luar biasanya dari Universitas Saintek Muhammadiyah adalah memiliki mata kuliah event management yang mata kuliah ini tidak begitu spesifik juga dipelajarin di beberapa kampus begitu ya. Ini adalah event management merupakan salah satu keunggulan juga sehingga mereka terbiasa untuk membuat event begitu. Event apa saja sehingga mereka cukup percaya diri gitu ya untuk bisa dari yang mulai kecil dulu, event kecil, semoga nanti ketika mereka sudah lulus bisa memiliki bisa menghandle event-event yang besar begitu. Nah, itu saya lihat struggle juga ya Pak Rida dan juga Pak Dekan begitu untuk bagaimana mengajak mahasiswa ini untuk tetap konsisten terhadap kegiatan ini. Iya, tentunya kita. Apalagi Gen Z ya. Betul. Gimana treatmentnya untuk Gen Z ini agar mereka semangat begitu untuk? Iya, ya pertama tentunya kita pastikan dulu semua dosen yang mengajar itu sesuai kualifikasi yang ada dengan mata kuliah yang mereka ajarkan. Sehingga saya juga bisa memantau dengan lebih optimal ketika misalnya dia sudah relevan dengan prodi atau mata kuliah yang mereka ajarkan. Jadi tidak harus terlalu repot untuk mengurusi step by step dan sebagainya. Tentunya dalam proses perjalanan mata kuliah event management, event-event yang dilaksanakan tidak kita langsung pemaksa anak-anak untuk membuat event yang besar. Hal-hal kecil, event webinar, seminar, sampai nanti ada cukupnya tingkat provinsi, nasional, itu kita lakukan secara bertahap. Yang pastinya itu ada roadmap yang jelas, itu yang kita lakukan. Memang tidak bisa kita langsung memaksa juga anak-anak untuk melakukan hal-hal yang spektakuler di ranah mereka. Mereka tahu step by step yang akan mereka lakukan dalam melakukan event management tersebut, kegiatan-kegiatan. Jadi mereka jalurnya jelas, jadi sehingga mereka nanti ketika dapat proyek yang besar, mereka tidak pusing apa yang harus mereka lakukan, hanya meningkatkan saja kuantitinya, tapi jalurnya tetap sama. Gitu. Sesuai on the track gitu ya, yang sudah diajarkan di kampus. Kalau tidak ada proses itu, khawatir bingung anak-anak. Bagaimana sih kalau kita mau buat misalnya communication phase misalnya, sedangkan kita nggak pernah diberitahu langkah-langkahnya. Tapi kalau sudah ada langkah-langkah yang jelas, ini tinggal skala saya disesuaikan. Kalau ini skalanya lebih besar, maka langkah-langkahnya harus lebih besar juga. Cuma jalurnya tetap sama, seperti itu sih.
Artinya Pak Rida juga terus sebagai Kaprodi terus belajar bersama Kaprodi-Kaprodi yang lain untuk bagaimana kebutuhan-kebutuhan SDM di perusahaan-perusahaan dan juga lapangan pekerjaan disesuaikan dengan kurikulum di lapangan begitu ya. Nah, sekarang waktunya Pak Rida untuk diberikan kesempatan mengajak seluruh masyarakat untuk bisa bergabung ke Universitas Saintek Muhammadiyah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Saya perkenalkan diri, saya Muhammad Rida, SEMIKO MSOS, ya, kalau ada tambah gelarnya juga, dari program Sains Komunikasi. Alhamdulillah saya dipercaya selaku Kepala Prodi Sains Komunikasi, mengajak seluruh masyarakat, pemirsa TV Muhammadiyah, untuk bersama-sama mengajak keluarganya untuk berkuliah di Universitas Saintek Muhammadiyah Jakarta, berlokasi di Jakarta. Tentunya mari bergabung di Sains Komunikasi, jurusan yang memiliki peminatan yang luar biasa saat ini dan sangat diminati oleh generasi muda kita dalam Gen Z di era digital. Ya, tentunya kedepannya sangat bermanfaat dan memiliki peluang kerja yang sangat luas, sebagaimana tadi saya sampaikan kepada Bu Rina ya, terkait apa yang ada di prodi kami, dan nantinya bagaimana mahasiswa kami bisa mendapatkan pekerjaan dan juga membuat lapangan pekerjaan di era digital saat ini. Oleh karena itu, jangan sungkan, jangan ragu untuk mari mengajak putra-putri Bapak Ibu semua, kakak adik, untuk berkuliah. Dan kita juga memiliki berbagai macam beasiswa di Universitas Saintek Muhammadiyah. Beasiswa. Mulai dari KIP kuliah, dan juga beasiswa Sang Surya, dan beasiswa-beasiswa lainnya yang tentunya dapat mempermudah Bapak Ibu semua untuk memperkuliahkan anak-anaknya, putra-putrinya di Universitas Saintek Muhammadiyah. Dengan biaya terjangkau. Tentunya dengan biaya terjangkau. Saya rasa seperti itu ya. Iya, terima kasih Pak Rida. Semoga dengan Pak Rida tadi mengajak langsung pemirsa TVMU bisa dilihat ke seluruh pelosok negeri. Kemarin angkatan ketiga kan banyak sekali mahasiswa yang memang dari NTT, NTB gitu ya. Alhamdulillah, dan semoga nanti bisa dilihat dari teman-teman di daerah yang ingin kuliah secara SPP dengan biaya yang murah begitu ya, bisa dicicil, dan juga ada beasiswa juga yang banyak disiapkan gitu ya Pak, terutama di Sains Komunikasi, terus kemudian di Film dan TV, untuk bisa bergabung dengan kami di Universitas Saintek Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, saya Arina Nur Rahma dan seluruh kru bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.